Kalau lo pikir hidup pemain bola itu cuma soal latihan, tanding, terus upload foto fancy di Instagram, tunggu dulu. Cerita Paul Pogba bakal bikin lo mikir dua kali. Sorotan bukan cuma di lapangan. Gak semua sorotan itu datang dari trofi dan gol indah. Kadang, justru drama yang bikin nama lo makin ramai dibicarain. Paul Pogba itu bukan cuma pesepak bola, dia paket komplit. Aksi magis di lapangan, ada. Gaya hidup flamboyan, jelas. Drama pribadi, waduh, segudang. Tapi di balik semua gemerlap dan gimik yang sering jadi bahan media sosial, ada sosok Pogba yang lagi jungkir balik buat bangkit. Setelah 2 tahun lebih absen, karena cedera dan kasus doping, Pogba akhirnya siap comeback. Dan bukan kaleng-kaleng, dia bakal main lagi bareng AS Monaco. Balik ke Ligue 1 bareng Monaco. Kadang buat maju, lo harus berani mulai lagi, dari tempat yang dulu lo kenal. Gelandang asal Prancis ini, yang sekarang udah 32 tahun, katanya udah deal kontrak 2 tahun bareng AS Monaco. Kabar ini pertama kali diungkap Le Parisien. Dan yang bikin salut, Pogba rela gajinya dipotong demi satu hal, main bola lagi. Buat dia, balik ke lapangan lebih penting dari nominal di rekening. Karir Pogba, naik turun kayak roller coaster. Jangan cuma nilai pemain dari transfer mahal. Lihat juga betapa rumit jalan yang mereka lewatin. Kalau kita throwback dikit, Pogba itu udah jadi sorotan sejak masih muda di Juventus. Gaya mainnya flamboyan banget, passingnya bisa bikin lo tepuk tangan sendiri. Tapi bukan Pogba namanya kalau gak punya warna. Dari rambut nyentrik sampai selebrasi absurd, dia selalu tampil beda. Sayangnya, perjalanan kariernya nggak seindah Instagramnya. Transfer 100 juta pound ke Manchester United sempat bikin geger, tapi hasilnya nggak selalu sesuai ekspektasi. Comeback yang gagal di Juventus. Kadang, pulang ke rumah lama justru nggak sehangat yang lo bayangkan. Waktu balik ke Juventus di 2022, fans sempat optimis. Tapi apes, musim pertamanya malah dihantam cedera parah. Belum pulih sepenuhnya, musim berikutnya dia malah diskors karena doping. Buat banyak pemain, itu bisa jadi akhir. Tapi Pogba, masih keras kepala buat balik. Latihan tanpa panggung. Kalau cinta sama sesuatu, lo nggak butuh panggung buat tetap latihan. Sejak tanpa klub dari November tahun 2023, Pogba gak pernah benar-benar hilang. Di Instagram, dia terus nunjukin kalau fisiknya tetap dijaga. Dia sempat latihan bareng Kobbie Mainoo, wonderkidmu, dan Leny Yoro, bintang muda Prancis. Bahkan sempat main bola bareng bintang NBA, Jimmy Butler. Nutmeg bodyguardnya Messi pun dia jabanin. Pokoknya, show must go on, walau gak ada stadion. Pogba dan dunia lain yang absurd. Kalau hidup lo udah kayak film, ya sekalian aja masuk layar lebar, kan? Latihan Pogba kadang absurd juga. Pernah satu sesi bareng Paulo Dybala, terus sama Iran Ferreira, Silva de Pedreiro dari Brazil. Bahkan pernah latihan bareng Michael Boulos, menantu mantan Presiden Amerika, Donald Trump. Gak ngerti lagi, tapi satu hal yang pasti, Pogba gak pernah berhenti mencuri perhatian, walau gak lagi pakai jersey klub. Luka paling sakit, bukan cedera, tapi keluarga. Yang paling nyakitin itu bukan cedera lutut, tapi tikaman dari orang terdekat. Masalah Pogba gak cuma soal bola. Di akhir 2023, hidupnya diguncang drama keluarga super berat. Kakaknya sendiri, Mathias Pogba, plus 5 orang lain, yang sebagian teman masa kecilnya, dituduh memeras Pogba. Mereka minta 13 juta euro sebagai uang perlindungan. Bahkan ada ancaman dan rumor mistis soal Kylian Mbappe yang disebar. Akhirnya Mathias divonis 3 tahun penjara. Pogba bilang, kejadian itu bikin dia mikir ulang, tentang keluarga, sepak bola, bahkan arti hidup itu sendiri. Eksplorasi dunia hiburan. Saat dunia lo gelap, kadang lo perlu nyoba cahaya dari panggung lain. Di tengah kevakuman dari bola, Pogba coba hal-hal baru. Dia muncul sebagai pelatih tim muda di film Prancis berjudul Forgerus. Nggak cukup di situ, dia juga jalan bareng istrinya di Red Carpet Festival Film Cannes. Dan yang bikin ngakak, dia sempat reuni sama Patrice Evra yang siap debut di ring MMA. Iya, MMA. Hidup Pogba emang nggak pernah ngebosenin. Fokus utama, lapangan hijau. Berapapun jauh lo pergi, kalau cinta lo ke sepak bola tulus, lo bakal balik lagi. Semua pengalaman nyeleneh itu, film, karpet merah,
Sampai latihan absurd, cuma, jeda. Inti dari semuanya tetap satu, Pogba mau balik ke lapangan. Dia gak mau gantung sepatu dengan cara yang nggak keren. Dia ingin nunjukin kalau dia belum habis. Monaco, babak baru yang lebih dewasa. Pogba yang ini bukan lagi anak muda penuh gaya, tapi veteran yang tahu apa arti bangkit. Dengan gabung ke AS Monaco, Pogba kayak mulai lembaran baru. Klub yang rutin main di Eropa, penuh pemain muda berbakat, dan suasana yang lebih kalem dari hiruk-pikuk Manchester atau Turin. Mungkin ini bukan panggung yang paling megah, tapi bisa jadi inilah tempat terbaik buat Pogba membuktikan satu hal, bahwa dia masih punya taji, masih punya tekad, dan masih punya cerita. Dalam dunia sepak bola yang keras, bukan soal berapa kali lo jatuh, tapi seberapa banyak lo mau bangkit. Pogba udah jatuh, dihantam, bahkan dikhianati. Tapi sekarang, dia siap balik. Mungkin gak seglamor dulu, tapi kali ini, dia lebih siap dari sebelumnya.